Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safat Huda, channel pendidikan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang administrasi dan supervisi pendidikan, ya. Administrasi dan supervisi pendidikan. Ada beberapa istilah yang sudah disintesiskan, ya. Nah, saya bacakan dulu definisinya. Ya, administrasi pendidikan semua proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personil, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, kalau misalkan kita tadi sudah mengetahui ya dari definisi yang sudah disintesiskan, itu terkait dengan pengerahan dan pengintegrasian, ya. Integrasi itu menyeluruh gitu ya, dari personel. Nah, personel ini posisinya adalah seluruh stakeholder, ya, seluruh stakeholder pendidikan, ya. Karena kita berbicara administrasi pendidikan, tentu stakeholdernya, personelnya adalah mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, ya kan, lalu sampai kecamatan, sampai kelurahan yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau pusat katakan kementerian begitu, itu semuanya sumber daya manusianya, ya, itu dikerahkan semuanya, ya, dan diintegrasikan. Jadi dari pusat pemerintah sampai bawah itu posisinya menyeluruh, digerakkan untuk mengelola dan mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pendidikan, ya, proses pendidikan. Tadi ada juga selain personel itu ada spiritual. Nah, spiritual ini kan bahasanya ruh, ya. Ruh ini memang eh, dari jiwa gitu, panggilan keterpanggilan yang memang jiwa-jiwa pendidikan ini ketika seseorang sudah memahami bahwa dia di dalam profesi pendidikan, ya, atau lingkupnya di dunia pendidikan, maka dia sebenarnya harus mengerti dan paham begitu mulianya pendidikan ini gitu ya. Artinya kerja-kerja yang memang sebenarnya dimensinya itu dimensi, bukan hanya dimensi dunia, tetapi juga dimensi akhirat, ya. Bagaimana tidak kita ujungnya adalah nanti ketercapaian tujuan pendidikan, ya. Ketercapaian tujuan pendidikan di sini kan luas, ya. Jadi kalau di dalam undang-undang itu bisa mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini kalau misalkan hanya di dalam melaksanakan, ya, tupoksi saja untuk kewajiban saja, ya, sangat sayang sekali gitu ya, karena nanti kita juga posisinya kan memiliki anak, dan anak itu adalah nanti juga menjadi peserta didik yang nanti juga dididik, ya, dari dan oleh stakeholder yang ada di dalam pendidikan. Jadi memang administrasi pendidikan ini luas. Lalu tadi ada underline-nya adalah material. Material, ya, secara fakta ada gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya dari pusat sampai struktural bawah begitu ya, ke desa, desa, ya, kecamatan, itu posisinya berarti infrastruktur terkait dengan misalkan gedung, ya kan, gedung-gedung kementerian, gedung-gedung misalkan perguruan tinggi, gedung-gedung sekolah yang nantinya itu adalah terintegrasi, ya. Jadi satu sama lain itu nanti akan tersambung. Maka posisinya sebenarnya kalau kita amati dan cermati, kayak misalnya pendidikan-pendidikan yang di luar di luar daerah terluar, terpencil gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga menjadi proses pengolahan di administrasi pendidikan. Bagaimana proses pendidikan, bagaimana mengadministrasikannya sehingga walaupun itu di daerah terpencil dan terluar, tetapi itu menjadi masih tanggung jawab pemerintah terkait dengan administrasi pendidikan. Jadi kalau kita berbicara administrasi pendidikan secara luas, global, ya, nasional gitu ya, nanti kita bisa drag ke yang lebih kecil, yang lebih sederhana, yaitu ada nanti di skup sekolah, ya, yang ada di desa, ya, yang ada di kecamatan, seperti itu. Nah, sebenarnya tugas pemerintah
dengan misalkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu harus linier ya, harus saling melengkapi, jangan sampai ada hal-hal yang tidak dijadikan sebagai tujuan bersama gitu ya. Karena luar biasa ya, karena negara yang besar ya, itu adalah negara yang mengutamakan terkait dengan pendidikan gitu ya. Nah, di administrasi pendidikan itu semuanya diintegrasikan semuanya ya. Baik tadi ada personel, ada spiritual, ruh jiwanya, lalu ada material atau sarana prasarana yang dibutuhkan di dalam proses mengadministrasi atau mengelola agar prosesnya efektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, selain itu di dalam prosesnya itu sebenarnya ada 3 unsur ya, ada 3 unsur di administrasi pendidikan itu terkait dengan pembinaan. Yang pertama terkait dengan pembinaan, yang kedua terkait dengan pengawasan, yang ketiga itu adalah terkait dengan pelaksanaan ya. Jadi ada pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan. Pembinaan di sini luas ya, dari misal tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, lalu ada di TU administrasi. Nah, kita berbicara di skup kecil ya, skup kecil sederhananya. Misalkan kita berbicara di tingkat misalkan sekolah ya, tingkat sekolah. Nah, itu kan kalau misalkan terkait dengan pembinaan, itu banyak sekali tuh pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah ya, tentu untuk meningkatkan kompetensi dari guru tersebut ya. Karena kan kalau kita mengerti dan paham terkait pembinaan ya, pembinaan sebenarnya adalah sederhananya penyempurnaan ya, perubahan penyempurnaan. Jadi penyempurnaan dari berbagai hal, dari mulai kompetensi ya, dari mulai sarana prasarana ya, setelah dievaluasi begitu sistem informasi dari sekolah tersebut gitu ya, itu dilakukan proses pembinaan ya, jadi stakeholder. Nah, kalau misalkan tadi kita berbicara SDM guru, itu ada PKB ya kan, peningkatan kompetensi berkelanjutan, yang itu memang sudah kita ketahui bersama, sudah umum ya, dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, dilakukan oleh kementerian. Nah, itu juga posisinya juga bisa dilakukan oleh lembaga Pusdiklat atau lembaga-lembaga pelatihan yang sudah resmi ya, secara legal bisa melakukan pelatihan kompetensi. Dan banyak lagi ya, ada lokakarya ya, ada seminar, ada workshop gitu ya, terkait dengan proses pembinaan ini gitu. Dan di sekolah pun biasanya setahun 2 kali lah ya, setiap semester itu, di semester pertama atau di semester kedua itu posisinya pembinaan ya, pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan kompetensi guru dan stakeholdernya itu dilakukan oleh sekolah ya, oleh misalkan yayasan ya, guna untuk meningkatkan kompetensi, sehingga kompetensi yang ada itu melebihi dari permasalahan yang ada. Karena kalau misalkan permasalahan yang ada itu lebih tinggi daripada kompetensi, dari kemampuan, dari kualitas guru ataupun stakeholder ya, tenaga kependidikan, itu maka akan timbul permasalahan baru. Itulah kenapa pembinaan ini menjadi hal yang penting di dalam proses administrasi pendidikan. Yang kedua terkait dengan pengawasan. Pengawasan ini menjadi hal yang penting juga ya, menjadi hal yang penting karena sebaik apapun sistem, sebagus apapun sistem ya, itu kalau misalkan tidak ada pengawasan atau tidak ada controlling begitu, itu nol. Jadi posisinya nanti pasti ada celah-celah di mana KKN itu dilakukan ya. Nah, itulah salah satu fungsi dari pengawasan. Salah satunya adalah tadi, fungsinya adalah untuk menjaga ya, mengawasi proses sistem yang berjalan di pendidikan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi
itu diawasi dengan baik ya oleh petugas-petugas atau misalkan yang ditunjuk baik dari pemerintah pusat ya, pemerintah provinsi, kabupaten, sampai di sekolah. Di sekolah pun kan ada pengawas internal, ada pengawas eksternal ya, biasanya seperti itu karena memang itu menjadi hal yang fundamental di dalam proses pendidikan gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini posisinya menjadi ujung ya setelah proses perencanaan program kerja yang disusun ya. Tentu misalkan kalau misalkan kita berbicara di administrasi pendidikan secara nasional ya, lalu nanti di provinsi juga sampai ke sekolah, itu jangan sampai ada miskonsepsi atau misprogram atau tidak linearitas antara program di pusat dengan program di bawah gitu ya, sampai dengan misalkan lembaga sekolah yang ada di kecamatan atau misalkan di desa. Kalau misalkan itu terjadi, maka nanti posisinya adalah akan menghambat proses ketercapaian atau tujuan dari pendidikan gitu. Nah, maka memang ini pelaksanaan ini juga harus kita mengerti dan harus kita pahami sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta stakeholder yang ada di dalam dunia pendidikan ya, agar sama-sama memiliki jiwa yang terpanggil dalam rangka melaksanakan program-program kerja yang ada ya. Karena memang kalau misalkan kita acuh tak acuh atau hanya mengandalkan pihak-pihak yang misalkan memiliki jabatan struktural ya, maka akan tidak sinergi berjalannya. Karena secara sederhana ya, kita walaupun kita hanya sebagai guru ya, itu memiliki peran yang sangat amat penting di dalam rangka mencerdaskan dan mencapai tujuan pendidikan ya, seperti itu ya. Jadi aspeknya sangat luas begitu. Maka jangan sampai kita lalai ya, jangan sampai kita lalai di dalam proses 3P ini gitu, 3P ini. Dan ada self controlling juga gitu. Jadi kita sebagai guru juga memiliki sifat yang merasa memiliki ya, rasa bertanggung jawab begitu terkait dengan pendidikan. Karena mau tidak mau seorang guru itu menjadi ujung tombak ya. Saya akan saya sangat appreciated gitu ya kepada guru-guru yang, apalagi guru-guru yang di daerah terluar, itu luar biasa perjuangannya, panggilan jiwanya luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa yang nanti effortnya adalah mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan anak bangsa ya, berawal dari peserta didik ya, seperti itu. Nah, maka kita harus menjadi guru yang bermakna, guru yang luar biasa, bukan guru-guru yang biasa di luar gitu ya, kalau kita menyebutkan gitu prosesnya itu ya. Nah, selanjutnya adalah supervisi pendidikan. Nah, ini ada definisi-definisi yang disintesiskan juga sehingga didapatkan supervisi pendidikan adalah pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif ya. Jadi supervisi pendidikan adalah pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Nah, underline-nya adalah pembinaan ya, pembinaan. Dan bahasanya tuh di supervisi itu sebenarnya bantuan gitu ya. Supervisi ini bantuan pembinaan ya untuk guru dan stakeholder sekolah. Tapi hal yang sudah kita sama-sama mafhum dan di sekolah itu terjadi ketika misalkan di supervisi atau pengawas datang begitu ya di sekolah, itu ada hal yang kurang mengenakan begitu. Jadi ketika misalkan pengawas itu datang ya, supervisor itu datang ke sekolah begitu,
itu berbagai macam berbagai macam cara ya, itu ada hal-hal yang tanda petik entah ini memang sudah secara wajar berlaku ya, atau tidak gitu. Tetapi yang saya ketahui dan saya analisis adalah dari berbagai macam dialog yang saya lakukan gitu dengan teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya, kepala sekolah gitu ya, dan guru-guru. Ketika ada supervisor datang, itu posisinya si supervisor itu mencari kesalahan gitu, lalu mempunishment gitu ya, atau menghukum gitu dengan sekonyong-konyongnya gitu. Posisinya adalah memberikan punishment atau misalkan memberikan kayak semacam yang membuat akhirnya sekolah itu ada rasa ketakutan gitu ya, sehingga nanti posisinya menjadi hal yang lumrah ketika supervisor itu menemukan hal tersebut, karena memang mungkin sekolah tidak mempersiapkan dengan baik tools atau alat dan bahan terkait dengan ketika pelaporannya, mulai dari tenaga pendidikan, sarana prasarana ya, gedung ya, misalkan perpustakaan, sistem kelola keuangan, sistem kelola administrasi, sistem kelola informasi. Nah, itu posisinya akan menyulitkan bagi si sekolah. Nah, lalu selanjutnya adalah ketika terjadi seperti itu, sekolah itu memberikan kayak semacam insentif tambahan begitu, insentif tambahan kepada supervisor, sehingga diharapkan pada saat diberikan tambahan insentif itu posisinya adalah untuk memudahkan atau memberikan penilaian baik pada sekolah gitu. Sedangkan di sekolah tersebut ditemukan permasalahan-permasalahan yang sejatinya itu harus diperbaiki. Nah, lagi-lagi di sini sebenarnya peran pengawas, peran supervisor ketika menemukan hal-hal tersebut itu seharusnya diberikan bantuan ya kan, diberikan advice, diberikan nasihat, sehingga di dalam prosesnya itu akan diperbaiki dan disempurnakan oleh sekolah gitu. Bukan justru bahasanya tanda petik menakut-nakuti, akan diberikan sanksi, akan diberikan penilaian jelek. Nah, ini menjadi yang umum terjadi. Maka kalau misalkan teman-teman menemukan kasus-kasus seperti ini, ya bolehlah begitu ya, kita mencari data-data terlebih dahulu sehingga benar, akurat dan lengkap, dan yang nantinya itu bisa dijadikan sebagai bahan temuan, dan kita akan memberikan masukan kepada misalkan kementerian begitu atau seperti itu. Karena kan posisinya sebenarnya para supervisor ini sudah diberikan tupoksi, sudah diberikan pembinaan, kenapa masih seperti itu gitu ya. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Terkadang juga memang sekolah memberikan peluang dan kesempatan kepada supervisor gitu ya. Nah, maka sebenarnya supervisor dengan sekolah ya, yang fungsinya sebagai membantu atau memberikan bantuan, memberikan pembinaan, itu seharusnya adalah seperti itu. Jadi melakukan tupoksi dengan baik ya, meningkatkan kompetensi ya, memberikan arahan, memberikan advice terhadap hal-hal yang sejatinya itu menjadi tugas dari pengawas ya. Ini secara sederhana ya terkait dengan administrasi dan supervisi pendidikan. Semoga bisa mencerahkan teman-teman terkait dengan administrasi dan supervisi pendidikan. Nanti saya akan berikan link juga terkait dengan perencanaan ya yang berkaitan dengan ini. Dan nanti kita akan bahas lebih detail ya terkait dengan administrasi dan supervisi pendidikan
item-itemnya seperti apa saja begitu ya. Nanti ada kepemimpinan, ada organisasi ya, ada tipe-tipe kepemimpinan begitu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Maka jangan lupa komen, like, subscribe ya, agar teman-teman tidak tertinggal video-video yang saya buat terkait dengan dunia pendidikan gitu ya. Oke ya, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.